Salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Di saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di minggu yang berjalan ini, dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini karena Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan selalu menganugerahkan berkat-berkat terindah dari surgawi untuk kita semua. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Kami mohon Tuhan berkati kami semua. Tuhan lindungi kami semua. Juga pada tim multimedia yang bertugas di hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di minggu yang berjalan ini terambil di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Begini bunyinya. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia ditinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menambur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah bedimu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikianlah pembacaan kita. Saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Alasan pemilihan tema: gereja sebagai lembaga dan persekutuan orang percaya maupun pribadi, dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah ke tengah dunia untuk memberitakan kepada semua orang tentang karya selamatnya di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu, gereja diingatkan untuk selalu memperlengkapi dirinya agar hidup mencintai perdamaian, keadilan, dan menjaga serta memelihara alam ciptaan. Firman Tuhan Allah dalam Alkitab adalah sumber dan tolak ukur perilaku kehidupan di tengah konteks sosial yang mengalami kemajuan dan berubah-ubah. Gereja harus tampil optimis, menjawab pergumulan dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, sambil tetap menjaga identitas diri sebagai gerejanya, supaya tidak dirasuki oleh roh keserakahan, kerakusan, ketamakan, egoisme, dan hedonisme, melainkan memiliki kemurahan hati. Itulah sebabnya perenungan firman minggu ini dipilih tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Dari tema ini diharapkan warga gereja yang berkarya menjawab panggilan Tuhan di bidang masing-masing. Tetap semangat, kerja keras, dan raih sukses, diberkati dan menjadi berkat. Pembahasan tematis. Kata pengkhotbah
dari bahasa Ibrani Kohelet, dari kata dasar kohal yang artinya collector of sentences atau kumpulan ungkapan, teacher atau pengkhotbah, public speaker, pembicara publik, speaker in assembly atau pembicara dalam persidangan. Penulis mengumpulkan dan mempelajari ungkapan hikmat dan berupaya mengungkapkan tentang maknanya bagi kehidupan. Kata kunci ungkapan hikmat adalah kesia-siaan belaka kalau hidup di luar Tuhan. Kata kesia-siaan dipakai untuk memulai dan mengakhiri kitabnya. Penulis menemukan bahwa hidup ini syarat dalam kontradiksi dan misteri, sulit diduga dan diprediksi, penuh dengan ketidakpastian. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Pengkhotbah 8 ayat ke-17. Meskipun demikian, umat jangan pesimis, tapi harus optimis. Bekerja dan berkarya dengan giat. Hal yang menyenangkan atau buruk, sukses atau gagal, sama-sama berpeluang bisa terjadi. Makanya harus disikapi dengan bijak dengan melibatkan Tuhan. Bacaan ini dimulai dengan lemparkan rotimu ke air. Salah satu arti dari kata Ibrani roti adalah butiran gandum yang dapat dipakai untuk membuat roti. Roti adalah makanan sajian. Menurut Matthew Henry, lemparkan rotimu ke air atau gandummu ke tempat-tempat rendah, merujuk pada petani yang menabur benih di tanah berair. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Bagi orang yang rajin dan bermurah hati, mereka menyisihkan sebagian dari gandum persediaan keluarga untuk diberikan kepada orang miskin. Kemurahan hati dan kebaikan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dengan tindakan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Salah satu metafora air adalah penderitaan, kemiskinan dan tangisan. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi melempar roti ke air artinya adalah dengan kemurahan hati. Orang percaya berkewajiban membantu orang menderita, miskin dan menangis yang membutuhkan pertolongan. Melempar roti ke air memberi gambaran bahwa orang yang giat bekerja tetap berpengharapan sekalipun di tengah ketidakpastian akan mendapatkan hasilnya kembali. Ketika bekerja dan diberkati mendapatkan hasil, umat diajak untuk memiliki kemurahan hati, membantu yang lain. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan 8 orang. Ada kesediaan membantu, kerelaan berkorban, menolong bagi orang lain untuk mendatangkan kesejahteraan. Karena pada suatu hari mungkin kita sendiri sangat memerlukan pertolongan. Selanjutnya, di tengah situasi yang tidak menentu, umat dinasihati untuk terus bekerja. Taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Artinya, waktu yang ada harus diisi, dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Jangan berhenti dan masa bodoh,
sehingga tidak melakukan apa-apa, bagaikan pohon yang tumbang, yang tetap berada di tempatnya. Pengkhotbah mengajak umat agar jangan terhalang oleh angin dan awan, simbol tantangan dan pergumulan, sehingga tidak menabur dan pada akhirnya tidak menuai. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sebagaimana yang digambarkan jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim perempuan yang mengandung. Kita mengetahui pekerjaan Allah, tapi kita harus melakukan sesuatu. Apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya? Pengkhotbah menyatakan bahwa hidup ini menyenangkan, dan oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersuka cita, tapi harus siap menghadapi hari-hari yang gelap, hari kematian, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan. Umat Tuhan diingatkan ketika Tuhan Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita, hendaknya diisi dan dinikmati dengan kebaikan serta kemurahan hati, dengan menolong saudara yang hidupnya tidak beruntung dan butuh pertolongan. Tetapi juga ketika menghadapi beban berat, situasi sulit, suram, jahat, harus tetap siap dan setia, beriman teguh, jangan goyah. Karena dunia pasti berubah-ubah, tetapi janji dan kasih Tuhan Allah tidak pernah berubah. Sebab Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Makna dan implikasi firman. Sebagai gereja, kita ditempatkan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sekalipun segala sesuatu berubah, jadikan itu sebagai tantangan, bukan halangan. Terkadang kita tak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Kita berada di tengah ketidakpastian. Firman Tuhan mengingatkan agar tidak boleh pesimis, masa bodoh, tidak melakukan apa-apa, takut dan khawatir yang berlebihan, takut gagal, tidak berani menghadapi resiko. Orang pesimis melihat kesulitan di tengah peluang, tapi orang optimis melihat dan meraih peluang di tengah kesulitan. Firman Tuhan menasihati dan mengajak kita agar menjadi orang-orang yang optimis di tengah-tengah ketidakpastian, dan hidup tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan tetap rajin dan giat bekerja, memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal, melemparkan roti, bermurah hati, dan menaburkan kebaikan. Menabur benih pagi-pagi, rajin dan giat bekerja, dan pada akhirnya akan menuai dan menikmati hasilnya. Buktikan ini di bidang pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing sesuai panggilan. Sekalipun ada angin, awan, badai, simbol tantangan, kesulitan, jadikan itu sebagai daya dorong untuk bangkit dan berkarya. Dunia ini termasuk bangsa kita sedang menghadapi krisis ekonomi global. Marilah kita bertekad untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Raih hari esok melalui karya hari ini. Meraih sukses, diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita rajin, giat bekerja dan mendapatkan hasil, hendaklah memiliki kemurahan hati untuk membantu, menolong sesama. Berilah bagian kepada 7 bahkan 8 orang, seperti kata Nabi Yesaya, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ada kesediaan memberi
kerelaan menolong kepada yang membutuhkan, sehingga mendatangkan sukacita dan kesejahteraan bersama. Hidup umur panjang yang Tuhan Allah anugerahkan harus disyukuri dan diisi dengan karya yang terbaik dan membahagiakan banyak orang, supaya hari-hari hidup kita dijalani tidak sia-sia, tapi mendatangkan sukacita bagi diri sendiri, sesama, dan terutama bagi Tuhan. Demikianlah penjabaran trilogi membangun jemaat di minggu yang berjalan ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya kami selalu diberkati dan dilindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.